Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi tentang paham filsafat pendidikan progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstrusionisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Estelita Dias dengan NPM 201063105017. Saya dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Progresivisme berasal dari kata progres yang artinya kemajuan. Berarti, progresivisme merupakan aliran filsafat yang menginginkan sebuah kemajuan terhadap sesuatu. Di dalam pendidikan, aliran ini menekankan tentang pendidikan yang hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, namun memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir tentang sesuatu secara menyeluruh dan berakibatkan peserta didik dapat berpikir secara sistematis. Tokoh-tokoh progresivisme. Yang pertama, William James. James merupakan pendiri dari filsafat praktisme yang berasal dari Amerika. James mempunyai pemikiran bahwa otak dan pikiran merupakan hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Dikarenakan dua hal tersebut alat dan tempat untuk berpikir dan memproses sebuah ilmu pengetahuan alam. John Dewey. Menurut Dewey, progresivisme sebenarnya terjemahan dari gabungan antara dua hal, yaitu antara pendidikan dan orientasi manusia berteknologi di Amerika. Dewey juga berpendapat bahwa pengalaman menjadi suatu hal yang sangat penting karena pengalaman memaparkan hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan pikiran dengan benda. Jadi, menurut pendapat Dewey, pengalaman dalam pendidikan itu dapat dijadikan sebagai landasan menambah pengetahuan agar membawa perubahan kepada diri peserta didik dan menjadikan dia lebih maju. Yang terakhir, Hans Wenger berpendapat jika kata tahu mempunyai makna praktis, artinya seseorang dikatakan tahu jika seseorang tersebut telah melakukan sebuah pengetahuannya, atau dalam artian orang tersebut sudah mendapatkan pengalaman yang berkaitan tentang pengetahuannya. Masih bingung? Ini contohnya. Kita mempunyai pengetahuan tentang cara membuat kue, tapi kita tidak pernah membuat kue, maka kita dianggap tidak tahu. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, William C. Boydell berpendapat bahwa filsafat esensialisme ini memiliki ciri-ciri, yaitu minatnya yang kuat dan tahan lama pada seseorang peserta didik itu sendiri tumbuh dari upaya belajar yang menarik perhatiannya. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada balita yang panjang. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka tujuan menegakkan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Johann Friedrich Herbert berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan, sedangkan proses pencapaian tujuan pendidikan disebut dengan pengajaran. Yang ketiga, William T. Harris berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan terbentuknya realitas berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian pada masyarakat. Dan yang terakhir, Johann Friedrich Froebel
seorang tokoh transendental yang corak pandangannya bersifat konsistensis dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dari hukum alam terhadap pendidikan yang memandang peserta didik sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri sendiri yang murni dan sesuai fitrah kejadiannya. Perennialisme adalah aliran yang beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Yang kedua, harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. Dan yang terakhir, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan perennialisme. Yang pertama, Robert Maynard Hutchins. Lahir pada tanggal 17 Januari 1899 dan meninggal pada tanggal 14 Mei 1977. Robert merupakan filsuf yang berasal dari Amerika Serikat. Ia memiliki pendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia. Dan ia berpendapat juga tujuan pendidikan yaitu mengembangkan akal pikir dan mengembangkan daya intelektual dan harus menekankan pendidikan bersifat universal dan rasional. Yang kedua, Mortimer J. Adir. Lahir pada tanggal 28 Desember 1902 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 2001. Mortimer seorang berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan hakikat yang akan sepanjang sejarahnya. Manusia juga memiliki kemampuan intelektual aktif yang bisa melakukan berbagai tindakan seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Dalam aliran rekonstrusionisme berusaha mengganti tata susunan lama dan membangun kebudayaan yang bercorak modern. Tokoh-tokoh pemikiran rekonstrusionisme. Yang pertama, Caroline Park. Caroline Park beranggapan bahwa nilai terbesar suatu sekolah dapat menghasilkan manusia-manusia yang dapat berpikir efektif dan bekerja secara konsensif agar dapat mengubah dunia ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, George Kant. Lahir pada tanggal 9 Desember 1889 dan meninggal pada tanggal 10 November 1974. George Kant adalah ahli pendidikan yang berasal dari Amerika. Ia berkeinginan fokus pada dimensi sosiologi penelitian pendidikan. Hasil karyanya berupa tulisan mengenai prinsip pendidikan. Terakhir, Paul Freire. Lahir pada tanggal 19 September 1921, dalam pemikirannya pendidikan menjadi sangat ampuh dalam memperbaiki paradigma masyarakat dalam memahami esensi pendidikan yang nyata. Baginya, pendidikan itu adalah suatu proses pembebasan untuk memanusiakan manusia. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.